Halo, selamat datang di Podsky episode ke-7. Bersama saya Abimanyu Dan saya Raditya. Di sini kita kedatangan dua bintang tamu dari alumni SMA Angkasa 1 Lanut Halim Perdana Kusuma yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Mereka ada di sebelah saya. Ada dua orang yang sangat berbadan tegap, posturnya rapih dan lain-lain ya, kelihatan. Bisa perkenalan diri dulu untuk kakak-kakak yang ada di sebelahnya, mulai dari kakak yang sebelah saya dulu nih. Ya, selamat siang. Izin memperkenalkan diri, Sersan Taruna Galis Satrio Pinanito, nomor Akademi 2020-654 dari Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Atasan Limon menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Prajurit Taruna Gilang Abdillah Usban, nomor Akademi 2021-708 dari Matra Udara di Resimen Chandra di Muka Pratama. Oke, kita sudah berkenalan dengan mereka berdua, tapi kita belum tahu mereka lulusan tahun berapa. Untuk abang-abang ini lulusan tahun berapa nih kata kami ini? Untuk kami berdua dari tahun 2018. 2018. Oke. Udah lama ya, Dit ya? Lumayan, kita baru masuk SMP ya. Hal apa sih Kak yang buat kakak kangen di SMA Angkasa 1? Siap untuk hal yang dikangenin di SMA Angkasa 1, masakannya Bunda. Masak? Iya, dia Bunda itu jago masak dan kami diajarkan untuk berbagai macam masakan dari daerah. Kita belum pernah offline soalnya belum pernah Iya, kita belum pernah ketemu masakan Bunda nih. Kayaknya mungkin sebentar lagi ketemu. mungkin enak ya Dit ya Mungkin. masakannya. Kan kita belum nyobain. Iya. Kakak dari awal masuk SMA Angkasa 1 ini berniat untuk masuk AAU langsung atau baru kepikiran pas udah pas lulus. lulus? Siap untuk masuk ke AAU itu cita-cita dari kecil karena saya sudah diperlihatkan tentang udara, misalkan kayak pesawat-pesawatnya atau drum band-nya. Oke, berarti udah kepikiran dari SMA nih. Kalau kakak Gali ini gimana? Apakah baru kepikiran pas udah lulus atau masih sama kayak Kak Gilang tadi? Siap, kalau untuk saya ini cita-cita dari kecil karena orang tua juga dari udara, walaupun ayah itu dari Bintara, tapi di keluarga saya sudah dididik seperti militer dari kecil. Berarti dari SMA itu udah ada persiapan apa aja tuh? Kalau untuk saya pribadi dari SMA itu yang pasti fisik, jasmani, kesehatan dipersiapkan, dan yang terakhir dari sisi psikologi yang harus disiapkan lebih matang. Dari psikologi berarti untuk sekelas kayak kita nih, kita masih kelas 11, bahkan ada yang masih kelas 10 nih. Kalau untuk masih bisa nggak sih kalau kita apa sudah telat kalau untuk masih mempersiapkan diri gitu? Kalau menurut saya sih masih bisa, belum telat. Untuk yang masih kelas 10 atau kelas 11, menurut saya lebih menjaga kesehatannya. Karena kita tidak tahu, mungkin kita naik motor jatuh, Iya betul. itu bisa berpengaruh saat pendaftaran. Kemudian kita belajar dari psikologi. Psikologi itu apa aja sih Kak? Kalau untuk sepengalaman saya tes, itu psikologi itu ada 5. Itu pertama psikologi daerah, itu seperti koran, menggambar orang, pohon. Kemudian ada psikologi jurusan. Ini nanti saya jelaskan untuk jurusan apa yang ada di Akademi Angkatan Udara. Dan yang terakhir adalah psikologi penerbangan. Psikologi penerbangan. Oke. Dari semua universitas kan banyak tuh universitas dan dinas-dinas lainnya. Kenapa sih kakak masuk AAU, pengen masuk AAU? Siap. Yang pertama untuk diri saya pribadi adalah untuk mengabdi kepada negara dan bangsa melalui Matra Udara. Yang kedua untuk membanggakan orang tua. Yang ketiga adalah cita-cita saya dari kecil. Nah terus ada nggak sih Kak persiapan yang dianggap sepele gitu sama kita-kita, padahal itu sangat penting pas nanti kita tes atau bahkan kalau kita lulus itu
sangat berpengaruh lah gitu. Kayak kita dianggap sepele, padahal itu sangat penting gitu nanti pas di kehidupan akademi gitu. Kalau menurut saya semua itu penting. Kalau bisa saya jelaskan sedikit dari mulai jasmani, lari, push up, sit up, pull up, berenang sampai shuttle run itu semua kalau bisa kita harus melebihi dari batas minimal. Berarti fisiknya harus kuat banget ya Kak? Harus kuat. Batas minimal tuh maksudnya gimana tuh Kak? Kalau yang seperti biasanya kan batas lari misalkan minimal 2400, kita harus bisa 2600 atau mungkin 2800 seperti itu. Oke. Berarti dulu kakak-kakak ini dari SMA jurusan IPA berarti kan? Iya. Ya kan? Di mapel apa aja tuh yang berpengaruh banget di akademi ini? Kalau menurut saya yang sampai di tes akademik itu ada fisika, kimia, kemudian matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, dan PKN. PKN, oke. Fisika, kan banyak nih orang yang kemungkinan sulit sama fisika. Itu bagaimana tuh Kak? Di pelajaran apa aja yang ada di Akademi Angkatan Udara yang berpengaruh dengan fisika tuh? Kalau menurut saya semua yang ada di fisika dipelajari. Semua yang ada di fisika pelajari berarti ya. Terus tadi kita ngomongin tes. Sebenarnya tes apa aja tuh yang paling susah di saat pendaftaran? Paling susah itu apa? Untuk yang paling susah itu dari sisi psikologi. Psikologi. Ya. Kenapa paling susah kalau psikologi? Emang Karena- kita nggak bisa dilatih gitu kalau psikologi? Kalau psikologi sudah IQ orang-orang itu beda-beda. Kita Beda-beda. tidak bisa disamakan dan psikologi itu sudah bawaan dari dianya sendiri. Kak, kalau misal kegiatan yang paling susah di AAU itu apa sih Kak? Kalau menurut saya kegiatan yang paling susah untuk saat ini saya adalah kegiatan para dasar. Para dasar itu adalah kegiatan terjun payung statis yang kita diturunkan di ketinggian antara 1.300 feet sampai 1.500 feet di Bandung di Lanut Sulaiman. Berarti sebagai seorang taruna nggak boleh yang namanya takut ketinggian berarti nggak? Betul. Kalau dari kita tes para dasar. Betul. Apakah itu semua matra wajib para dasar? Para dasar sepengetahuan saya hanya matra udara dan matra angkatan darat, tetapi kalau untuk angkatan darat itu nanti di tingkat 4-nya. Tingkat 4. Oh iya, kakak ini tingkat berapa? Kalau Berarti untuk saya tingkat 2. tingkat 2 berarti para dasar di tingkat 2 angkatan udara. Iya. Oke. Siap, kalau untuk saya di tingkat pertama, tingkat dasar. Tingkat pertama. Terus untuk kakak-kakak sendiri ini berapa kali daftar di Akademi TNI? Kalau untuk saya sendiri, saya sudah 4 kali daftar di TNI Angkatan Udara untuk mendaftar ke Taruna Akademi Angkatan Udara. Kalau untuk saya pribadi, saya 3 kali mendaftar. 3 kali mendaftar. Itu semuanya di Angkatan Udara? Iya. Oke. Kan kakak ini berarti tadi tingkat 2 sama tingkat 1. Pengalaman yang paling berkesan sejauh ini di kegiatan di akademi apa aja tuh? Kalau menurut saya untuk sampai saat ini adalah kegiatan para dasar. Masih berada. Kalau untuk yang kakak sendiri? Kalau untuk saya masih seperti kayak navigasi darat, menghitung titik letak tujuan, kayak misalkan kita harus pakai kompas untuk ke tujuannya Ya. tanpa diberitahu oleh pelatih ataupun petunjuk lain. Oke. Aku masih bingung dengan para dasar tuh Kak. Itu bener-bener dari pesawat turun harus di tempatnya pendaratannya langsung atau gimana tuh Kak? Emang udah disesuaikan? Untuk kegiatan para dasar, untuk mendaratnya sudah ada jalurnya atau mungkin kita biasa disebut di sana adalah runway. Jadi sebetulnya para dasar itu yang sangat beresiko adalah saat mendaratnya, karena di briefing saya itu ada satu orang karena dia salah mendarat akhirnya
patah tulang. Patah tulang. Patah Berarti walaupun kita pakai parasut untuk mendarat masih beresiko juga. Siapa betul? Disediain parasut cadangan nggak sih sebenarnya? Disediakan. Disediakan. Oke. Wah, kita kedatangan tamu lagi nih. Bisa diperkenalkan Kak? Oke, izin memperkenalkan Sarjana Taruna. Izin memperkenalkan Prajurit Taruna Reza Rafli Raditya, nomor akademi 2021732, asal dari Jakarta, dan saya lulusan SMA Angkatan 1 tahun 2020. Udah beda jauh. Ya, baru Kita berarti baru baru masuk. lulus ya. Saya baru masuk 2020, katanya sudah lulus. Siap. Betul. Oke, tadi kita lanjut ke pertanyaan yang tadi nih. Tadi kan kita kepotong siapa tadi kakak Reza ya? Siap. Kak Reza datang. Tadi kita nanya pengalaman paling berkesan sejauh ini di akademi. Ada apa tuh bang? Kalau menurut saya pribadi masih dari para dasar. Masih Karena para dasar. saat kita keluar dari pesawat, kita bisa melihat kota Bandung dari atas ketinggian. Dari ketinggian berapa itu? 3.200 tadi? Antara 1.300 sampai 1.500 feet. Jauh berarti ya, lumayan. Itu nggak serem? Ketarik udara gitu? Kalau awalnya serem, Awalnya serem, tapi pas kebuka pas aman. setelah parasut kebuka aman. Aman. Kalau Kakak sendiri apa tuh Kak? Kalau untuk dari pribadi saya, yang paling berkesan itu masih di RPS. RPS itu kayak rute Panglima Besar Sudirman. Itu kira-kira kita disuruh jalan sekitar 60 kilo. 60 kilo membawa ransel yang berisikan tas 10 kilo. 10 kilo membawa senjata, dan di sana tuh kami benar-benar berjuang buat nyampe tujuan gitu. Jadi itu menurut saya berkesan sekali. Dan yang paling berkesan itu ada lagi navigasi darat. Navigasi darat tuh ngapain aja? Siap. Kalau navigasi darat tuh kita diperintah buat menuju titik yang sudah ditentukan. Jadi kita dikasih soal seperti titik kompasnya ada menuju ke berapa, kayak misalkan 20-90 derajat. Nah, kita disediain hanya kompas, peta, dan alat buat mengukur jarak tempuh kita. Itu namanya alatnya protaktor. Protaktor, oke. Terus kalau untuk Kak Reza tadi melanjutkan pertanyaan tadi, pengalaman paling berkesan sejauh ini di akademi? Oke. Izin Sarjana Taruna, izin jawab. Untuk yang berkesan di akademi menurut saya adalah latihan berganda. Latihan apa? berganda? Berganda. Iya, betul. Latihan berganda itu pada saat kita masih menyandang nama Caprabatar. Caprabatar itu dimana sebelum kita wisuda jurit itu, kita harus melaksanakan namanya latihan berganda itu. Latihan berganda itu masih 4 matra. Pertama Akpol, kedua AAU, ketiga AAR, dan yang keempat itu adalah Angkatan Darat, Akmil, ya kan. Nah, dari keempat itu kita harus ngelewatin nanti. Dari 4 matra itu kita harus ngelewatin semua tugas-tugasnya. Tugasnya itu kita mulai dari nafrat, salah satu yang dibilang ini. Ada juga yang namanya kita disuruh buat bivak. Kemudian kita disuruh menembak. Yang kemudian lagi kita harus membuat lindung tinjau dan lindung tembak. Dan yang terakhir itu ada lempar granat. Oh, berarti Iya, lebih ke ilmu dasar militer. betul. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ngelewatin itu, kita nggak bisa menyandang namanya prajurit taruna ataupun pangkat prajurit taruna yang kita pakai sekarang ini. Nah, untuk kita bisa mendapatkan itu ya syarat-syaratnya yang harus bisa melewati tugas itu. Oh, Dan yang paling berkesan juga wisuda jurit. sudah jurit. Siap. Berarti aku pikir itu setelah kita daftar langsung jadi taruna. Ternyata enggak. Masih ada calon taruna lagi. Betul. Masih diseleksi lagi ya berarti ya? Ibarat kan bukan diseleksi, tapi itu yang jelas itu kita tuh untuk mendapatkan prajurit taruna, kita itu harus melaksanakan dulu namanya Diksar, pendidikan dasar selama 3 bulan itu. 3 bulan itu integrasi dengan akademi kepolisian, bukan hanya dari TNI doang. Jadi banyak ya. Gabung. Betul. Nah, tadi kan kita bahas jurusan. Sebenarnya tuh di Akademi Angkatan Udara itu ada jurusan apa aja, Kak? Kalau di Akademi Angkatan Udara itu ada 3 jurusan. Yang pertama
aeronautika pertahanan, yang kedua adalah elektronika pertahanan, yang ketiga adalah teknik manajemen industri. Manajemen industri. Itu aeronautika itu apa tuh? Kalau aeronautika adalah mempelajari bagaimana cara kita, misalkan ada pesawat rusak, kita harus bisa mempelajari apa trouble-nya, apa dia kerusakannya yang mungkin bisa dibilang kelas berat atau kelas sedang seperti itu. Terus kalau tadi ada apa aja tuh? Yang kedua Ada elektronika. elektronika tuh dia berhubungan teknologi pasti ya. Kita kalau untuk elektronika adalah mempelajari tentang avionik, kemudian radar, kemudian tentang kelistrikan seperti biasanya. Yang terakhir tadi ada Teknik manajemen industri. Untuk teknik manajemen industri ini nanti dipecah lagi menjadi 2 korps, yaitu pertama korps administrasi, yang kedua adalah korps perbekalan. Berarti kalau yang tadi yang aeronautika rata-rata ke yang berhubungan dengan penerbangan. Betul. Oke. Kalau yang elektronika? Elektronika lebih ke elektro. Oh, elektro, iya benar. Terus pasti kan banyak nih adik-adik dari, nggak cuma dari angkasa doang sepertinya yang mau masuk ke Akademi Angkatan Udara. Ada nggak sih tips-tips khusus gitu yang berhubungan agar bisa masuk ke Akademi Angkatan Udara seperti itu? Kalau menurut saya pribadi, yang pertama adalah jaga kesehatan, karena kesehatan ini di sana termasuk yang diperhitungkan. Yang kedua adalah latihan fisik dan latihan psikologi. Buat kalian yang mau masuk Akademi Angkatan Udara, persiapkan diri dari sekarang, karena kita nggak tahu. Serius banget ya. Iya, harus serius banget. Tadi kita sudah mendengarkan dari Kak Galih tips-tipsnya. Dari kakak-kakak yang lain nih, Kak Gilang sama Kak Reza, gimana? Siap. Untuk dari diri saya sendiri, tips-tips untuk masuk AU itu kita harus benar-benar fokus untuk menjalani pelajaran atau hal-hal yang dikasih oleh guru kita dari SMA Angkasa 1 atau dari manapun, dan kita harus fokus ke jasmani maupun kesehatan, dan psikologi pun itu diperhitungkan di masuk Angkatan Udara atau angkatan lainnya. Dan belajar itu hal yang diwajibkan dalam untuk masuk angkatan. Untuk Kak Reza gitu. Oke, izin jawab Sersan. Untuk tips dari saya dan trik dari saya, kalian tuh kalau misalnya belajar matematika, fisika atau kimia, kalian pelajari dengan baik. Karena dasar pelajaran itu akan kalian bawa ke matra kalian ataupun pada saat tes di pusat maupun di daerah. Karena di setiap psikologi pasti ada namanya pelajaran akademiknya. Itu aja dari saya. Oke. Kak, aku mau nanya, Handrawina itu apa sih, Kak? Kalau kakak bilang, Handrawina itu adalah tempat pertemuan agung, yaitu tempat untuk para taruna Akademi Angkatan Udara untuk yang pertama makan, dan kedua adalah perkumpulan, misalkan ada konser atau dan sebagainya. Aku dengar-dengar juga ada tata cara makan juga ya? Ada. Itu bagaimana, Kak, maksudnya? Kalau untuk Handrawina, dari kita mulai di depan pintu masuknya itu kita harus hormat dulu ke arah Pataka. Pataka itu adalah lambang dari Akademi Angkatan Udara. Kemudian kita mencari tempat duduk dan hormat kepada kepala meja yang paling senior. Setelah itu kita izin untuk menjepit buku notes di lutut dan kita harus merapikan meja. Saat merapikan meja, kita berasumsikan meja makan itu adalah sebuah kokpit, dan kita harus teliti menatanya dan merapikannya, dan kita bayangkan seperti yang ada di kokpit pesawat. Setelah itu kemudian kita makan seperti biasa. Maksudnya seperti biasa tuh kita makan ala perwira, badan tegap, tidak ada yang jatuh nasinya, dan tidak ada yang tercecer. Kalau misalnya ada kuah, itu kita tidak boleh tumpah. Seperti itu. Itu kalau misal makan-makan gitu biasanya ada waktunya nggak sih, Kak? Dikasih waktu atau apa? Kalau untuk kita biasanya makan antara 15 sampai 20 menit. Kita makan benar-benar seperti ala perwira.
Siapa itu? Terus kayaknya saya pernah dengar katanya seorang taruna itu gak boleh main handphone selama di asrama, itu gimana tuh Kak? Oke, izin menjawab Sersan Taruna. Untuk kalau kita untuk main HP, udah pasti dijadwalin itu cuma Sabtu dan Minggu. Itu juga kalau misalnya dikasih atau enggak dikasih. Biasanya kalau kita untuk menghindari dalam main HP itu kita biasanya korve dari pagi sampai sore. Kedua, kita bisa nyuci baju. Waktu luang kita isi dengan itu. Yang ketiga, kita banyak berlatih lagi, mulai dari jasmani sampai ke akademik pun kami belajar. Jadi kalau kalian Sabtu Minggu itu biasanya kami diganti dengan kantin. Kantin itu pada hari Sabtu dari jam 6 sampai jam 9 yang sesuai telah ditentukan. Kemudian untuk mengisi kalau misalnya nggak ada kerjaan lagi, kami biasanya saling berbincang bagaimana tentang akademik kita, bagaimana tentang kekurangan-kekurangan kita, gimana keseharian kita. Pokoknya semua itu diisi dengan perbincangan sampai tiba-tiba udah malam aja. Kalau dari saya, mungkin dari teman saya. Siap. Kalau dari saya sendiri, pelarangan HP atau bawa HP ke pendidikan sarjana di muka itu dibatasi, bukan dilarang, dan ada waktu-waktunya kapan kita bisa megang HP untuk mengabari orang tua, dan itu suatu kesejahteraan buat kita, kesenangan, kesejahteraan, karena kita bisa mengabari orang yang kita cintai atau orang yang ditunggu-tunggu di rumah. Oke. Berarti penggunaannya itu dibatasi, bukan dilarang, seperti itu kan? Betul. Oke. Untuk pesan-pesan dari kakak-kakak untuk yang ingin masuk ke AAU itu apa aja sih Kak? Pesan-pesan buat siswa-siswa Ya, pesan-pesan. angkasa mungkin. Kalau menurut saya, jangan lupa berlatih, jangan lupa berdoa, terus berusaha. Kalau kami bisa, kenapa kalian tidak? Mungkin dari saya, izin Sersan, kalau dari saya, untuk adik-adik saya, kalau kalian tahu kekurangan kalian, jadikanlah kekurangan kalian itu menjadi motivasi terbesar kalian, dan tetap semangat kejar abang-abang kalian yang di AAU. Izin menyampaikan Sersan Taruna, pesan saya untuk adik-adik saya yang sedang berjuang, selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa untuk menggapai cita-cita yang diinginkan dan mengejar kami di Angkatan Udara maupun di matra lainnya. Semangat untuk calon AAU. Tadi kakak-kakak sudah memberikan pesan-pesan kepada siswa-siswa SMA Angkasa 1 yang ingin melanjutkan di Akademi Angkatan Udara. Semoga dapat menjadikan kita motivasi untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Karena kita sudah mencapai di penghujung acara, kami sekian pamit undur diri. Tapi sebelumnya yang akan menutup adalah kakak-kakak dari Akademi Angkatan Udara ini dengan salam karbol ya Kak? Siapa? Silakan ya. Karbol, 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 berani, cepat.